Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA, ada Ustadz Imam Abi Soki, Ustadz Komarudin SPDI, Ustadz Junaid Ketua Majelis Taklim Para Pencari Hidayah, Ustadz Martin Abdul Khair, ya. Akbar Abdul. Ganti nama udah Abdul. Dul. Para jemaah Majelis Taklim PPH yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita ini lagi kurang kondusif. Curah hujan yang begitu besar sehingga banyak terjadi kebanjiran. Air masuk ke rumah, ke jalanan, di mana-mana. Dulu Allah pernah memberikan satu musibah banjir yang begitu besar dan hampir menenggelamkan 2/3 bumi. Banjir tersebut dialami oleh Nabi Nuh dan umatnya. Insya Allah kita nih umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah nggak akan ngalamin banjir yang seberat menimpa umat Nabi Nuh. Insya Allah enggak. Banjir tersebut hanya terjadi pada umat Nabi Nuh dan tidak akan pernah terjadi setelah umat Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh alaihi salam capek 900 tahun berdakwah, punya pengikut 80 orang. Bayangin ngaji 900 tahun, pengikutnya cuma 80 orang. Alhamdulillah PPH udah 10 tahun lebih, yang ngaji segini-gini aja. Lalu 10 tahun, lamaan mana Nabi Nuh? Lamaan, Masya Allah. Jadi kalau kita hitung rata-rata 10 tahun satu orang, 10 tahun satu. Akhirnya Nabi Nuh ini kebangetan pegel kali sama umatnya. Rabbi inni da'autu qaumin laila wa nahar. Kata Nabi Nuh, lapor sama Allah, ya Allah, siang malam aku ajarkan risalahmu, siang malam aku ajarin mereka untuk menyembahmu, tapi mereka itu pada tutup kuping, alergi sama pengajian. Jadi kalau kita alergi sama pengajian, umat Nabi Nuh itu ada orang yang kayak begitu, bawaannya kesel aja kalau ngeliat orang ngaji. Udah malam Rebo aja ini, udah ngaji lagi, kagak enak, kagak datang kagak enak. Mari sama Kiai, gitu. Kiai pulang dari Banten datang juga kemari, kan malu sama Wasamin yang umurnya udah banyak. Jadi ngaji itu karena malu jadinya. Nah Nabi Nuh lapor kepada Allah, ditanya sama Allah, jadi mau kamu gimana Nuh? Habisin aja udah. Kebangetan kesel Nabi Nuh. Akhirnya kata Allah, kalau begitu bikin kapal Nuh. Bikin kapal, iya bikin kapal. Kapalnya dari apa ya Allah? Kapalnya dari kayu. Masa dari baja ringan? Lah kayunya belum ada ya Allah. Kayunya dari mana? Dari pohon. Pohonnya nggak ada, nanam dulu. Bayangin Nabi Nuh disuruh bikin kapal, kapalnya dari kayu, kayunya dari pohon, pohonnya nggak ada, suruh nanam dulu. Ini kalau potongan kita nih orang pondok melatih disuruh jadi kayak begitu, berhenti jadi nabi.
Lah ngaji hujan gerimis dikit aja ngulet, tau ngulet? Iya gitu. Ngaji hujan gerimis aja nih. Kebenaran nih gerimis. Alasan dah. Tuh Nabi Nuh tuh begitu tuh. Ini artinya apa? Perjuangan itu butuh proses. Menciptakan anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, nggak simsalabim abrakadabra langsung tuh anak jadi soleh, langsung tuh anak jadi soleha, enggak. Ya namanya soleh. Ya namanya doang soleh. Maghrib masih ngingsat di pertigaan. Si soleh. Ini Majelis Taklim PPH ini butuh perjuangan, butuh proses. 10 tahun itu perjalanan yang cukup panjang. 10 tahun. Yang ngaji segini-gini aja, nggak usah khawatir, Bang Martin. Percaya dah kalau majlis ilmu nanti yang didatengin para malaikat. Daripada orang cuma gerecokin doang, banyak cuma gerecokin doang tau. Kembang baca digeprak langsung habis sudah. Murah. Kagak tahan uji. Nabi Nuh bikin kapal tuh. Biasa Pak, Nabi Nuh ketika bikin kapal tuh ada aja nggak ada demen. Ya namanya bikin kapal di tengah kampung, kata orang-orang tuh liatin tuh Nuh makin jadi gilanya. Bikin kapal di tengah kampung, kan kita begitu ya. Suka monten orang yang kagak perlu. Artinya apa? Kondisi sosial masyarakat itu kayak begitu. Ada yang demen, ada yang kagak. Enggak semua nih Majelis Taklim PPH ini yang pada seneng. Ada yang seneng, ada yang kagak. Malah mungkin banyak yang kagaknya ketimbang yang senengnya. Kalau seneng dia ngaji. Iya, kalau seneng dia ngaji tuh. Kalau dia kagak seneng dia kagak ngaji, malah ngerecokin. Apain tuh Majelis Taklim malam-malam masih nongkrong aja. Lah ngaji dia kagak nongkrong. Itu kayak begitu. Jadi jangan heran kalau kita ini hidup banyak pro dan kontra, ada yang seneng, ada yang enggak. Jangan heran. Dari zaman Nabi itu udah begitu tuh. Kita ini emang suka montenin orang sih. Ya, kita paling hebat montenin orang. Orang dipontenin terus, dirinya sendiri nggak pernah dinilai. Ini telunjuk, kalau bisa jangan nunjuk orang, nunjuk diri sendiri. Mana ada sih manusia yang bersih dari dosa? Mana ada sih manusia yang nggak luput dari salah? Pasti punya salah. Ini saya nih yang tukang banyak ngomong. Lah salahnya paling banyak tuh kata Kiai tuh. Orang yang tukang ngomong tuh salahnya malah makin banyak. Biasa, gak usah heran kalau ada orang yang sedang, ada yang kagak. Nabi Nuh bikin kapal di tengah kampung, di sana orang gila. Kita ngaji malam-malam, tiap malam repuk, lalang keliling kan gitu ya. Pindah sono pindah sini kayak kucing beranak. Gitu. Lah ada yang sedang, ada yang enggak. Jadi jangan heran. Akhirnya singkat cerita Nabi Nuh bikin kapal selesai deh nih. Bikin kapal tuh. Instruksi Allah lagi, ya Nuh, masukin orang-orang beriman bersama kamu. Masuk tuh, orang-orang yang beriman masuk ke dalam kapal. Kata Allah, perintah lagi nih, binatang serba sepasang masuk ke dalam kapal. Masuk tuh. Orang yang beriman udah masuk, binatang serba sepasang udah masuk. Namanya pemimpin yang baik ya, itu ngecek lagi. Udah berangkat semua belum nih? Puasa Amin udah ada belum nih di kapal? Gitu. Di kandang. Iya. Ya dicek tuh, Nabi Nuh ngecek lagi tuh. Dilihat orang-orang beriman udah masuk dalam kapal, binatang serba sepasang udah masuk dalam kapal, Nabi Nuh ngecek. Ternyata begitu dicek, Kan'an putranya itu nggak ada di dalam kapal. Ini potret kehidupan Pak. Potret ini nasihat buat kita. Kadang kan kita begitu.
kitanya nyetan, anak ngulon. Kitanya ngalor, kita anak ngidul. Nggak pernah sinkron dan paralel kita sama anak nih. Nabi Nuh saking cintanya kepada Kan'an, saking sayangnya kepada Kan'an, dicariin tuh Kan'an. Nabi Nuh turun lagi ke bawah kapal, dari bawah kapal naik lagi Nabi Nuh ke atas kapal, dari atas kapal Nabi Nuh dari atas buritan tuh teriak-teriak. Rupanya Kan'an itu tengah gabung bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh dari atas buritan tuh buritan kapal teriak-teriak, ya bunayarkam ma'ana, nak sini nak, naik kapal nak sama bapak nak. Allah sedang murka, akan turun banjir yang akan menenggelamkan dunia ini. Sini nak, naik kapal nak sama bapak nak. Orang tua saking cintanya sama anak tuh teriak-teriak biar anaknya masuk ke dalam kapal. Apa jawaban anak yang durhaka? Bapak, kalau Allah sedang murka, akan turun banjir yang akan menenggelamkan bumi ini. Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari banjir. Akhirnya gunung itu dihantam oleh banjir. Kan'an pun tenggelam bersama banjir. Saya katakan tadi, insya Allah kita ini nggak akan ngalamin banjir yang seberat menimpa umat Nabi Nuh. Insya Allah enggak. Kalau air masih semata kaki aja mah belum banjir itu. Belum banjir. Kalau udah seleher baru kelebu bisa. Tapi banjir yang kita hadapi pada zaman sekarang ini beda. Bukan banjir yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Banjir yang kita hadapi pada zaman sekarang ini apa? Banjir maksiat dan munkar. Iya. Sekarang mah Pak, kita mau berbuat maksiat cukup pegang handphone. Bener-bener main judi bisa lewat handphone, ya. Nonton film yang kagak semenggah, tahu film yang kagak semenggah? Lah iya, orang punya passion atau nonton film gitu. Kecuali kita kagak punya pasangan. Itu banjir maksiat dan munkar. Kalau dulu orang mau berbuat maksiat itu, ya mau minum minuman keras, itu dilokalisasi tuh di satu tempat. Orang mau berbuat maksiat tuh di satu tempat dilokalisasi. Dan sekarang memarahin. Narkoba aja udah sekarang udah pakai ojol, bisa dipesan lewat handphone, dateng tuh. Apa sih yang agak bisa lewat sini? Tukang bakso aja kita pesen maranin. Itu banjir maksiat dan munkar. Dulu tahun 90-an di sini masih banyak kebun ya. Masih banyak kebun, udah banyak banget orang bener masih. Gitu. Kalau sekarang mah yang bener mah udah langka. Ya, orang pinter banyak, orang bener yang langka. Itu banjir maksiat munkar yang kadang-kadang masuk lewat handphone kita tanpa difilter lagi. Karena mau maksiat mah gampang gitu. Yang susah kan taubatnya. Banjir apa lagi? Banjir yang kedua ini banjir paham-paham yang dapat mendangkalkan akidah kita. Hati-hati Pak, banyak aliran-aliran sesat ya. Banyak aliran sesat yang sembahyanglah madep ngetan, sembahyanglah berhadapan, sembahyanglah pakai bahasa Indonesia. Banyak sekarang aliran-aliran yang gak benar. Makanya kalau ngaji itu cari guru gampang, tapi cari guru yang punya sanadnya itu cukup bagus, cukup benar, itu susah. Susah. Ini kita ngaji nih sama Kiai Ali Mustafa, jelas di sanadnya. Ngajinya masih ini, ngajinya masih ini. Langsung.
kepada para sahabat, terus pada Rasulullah. Kan sangatnya jelas. Kalau nyari guru asal goblok mah gampang. Tapi nyari guru yang benar-benar punya sanad yang cukup kuat itu susah. Zaman sekarang mau ustadz banyak di YouTube, ampar-amparan itu. Jadi kita cari guru nih, udah benar kita nyari guru seperti guru kita Kiai Ali, punya sanad yang cukup jelas. Jangan nyari guru sanadnya kagak jelas. Banjir apalagi? Banjir yang dapat menghancurkan moral anak-anak kita. Nih Pak, secara tidak langsung kita ini dihancurkan oleh modernisasi. Kalau modernisasi tanpa filter, lah benar-benar. Dulu mah orang pakai kain ya, itu kaprah. Sekarang orang pakai kain dianggap aneh. Ngaji di kumpul begini dikata aneh, orang tahlil dikata aneh, orang maulid itu dikata aneh. Terus kita pakaian yang modern itu kata orang-orang sekarang itu you can see katanya. Ya, pakai hot pants. Lah anak perawan, kadang-kadang bukan perawan sih, emak-emak pakai you can see, pakai hot pants. Ya Allah, itu bekas korek. Yang di betis, yang di paha, mending kecil-kecil korengnya, gila segede-gede gemplong. Nah kalau dulu anak-anak kita bergaulnya emang di masjid, di musola, di majelis taklim. Kalau sekarang ini sosial media itu semakin gila sekarang. Orang yang namanya dulu kan kalau mau ketemu itu COD-an ya. Iya COD-an ketemu gitu. Kalau sekarang ada online. Tuh. Yang namanya sosial media itu luar biasa sekarang, bisa mau ketemu di mana aja tuh. Ini sekarang nih ya. Sekarang nih kita ada di Pondok Melati. Itu kita bisa video call sama orang yang ada di Jerman. Ngomongnya udah macam-macam, pakaiannya udah macam-macam. Bahkan nih yang menghancurkan moral anak-anak kita itu difasilitasi, disiapin tuh. Ya, yang namanya micet, yang namanya nimbus, yang namanya apalagi itu sosial media yang apa ya? Tahu gak PSK online tuh? Ya. PSK online. Tahu gak? Kalau aki-aki mah udah pegang handphone udah geget gitu kan. Iya, ini kan yang separuh aki-aki, separuh anak muda gitu. Yang repot yang udah tengah-tengah ini nih. Bangsa umur 40 yang repot. Mau bener apa kagak gitu kan. Apalagi udah punya dasar gitu. Udah punya pengalaman ya. Nah menghadapi banjir kayak seperti itu kita kudu kayak Nabi Nuh. Punya apa? Punya kapal. Kapal kita apa? Masjid Al-Hikmah. Kapal kita apa? Majelis Taklim BPH. Kapal kita apa? Cinta dan dekat dengan ulama. Kalau kita ini orang tua udah naik kapal, tolong kontrol anak-anak kita. Tong bocah di luar banjir, naik kapal sini. Kita jangan masuk surga sendirian, Pak. Ajak tuh anak-anak kita. Saya kagak lihat ada jemaah PPH itu yang nuntun anaknya yang udah remaja. Agak mau anak-anak kita disuruh ngaji. Kalau ada anak-anak zaman sekarang nih, kamu bocah ngaji. Nah, kalau ngaji mah urusan ntar umur 50. Sekarang ini mah kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, kalau udah tua tinggal bongkoknya. Tuh. Kita kudu kayak Nabi Nuh punya kapal. Ini Majelis Taklim PPH ini adalah kapal kita. Di luar itu banyak sekali
kemungkaran, kemaksiatan, aliran-aliran gak benar, moral anak-anak kita itu bisa dihancurkan. Kalau kita sudah naik kapal, kontrol anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita tenggelam seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita sudah masuk ke dalam kapal kita ini, kontrol keluarga kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang tua yang tidak bisa mendidik anak dan keturunan kita. Jadikanlah Majelis Taklim PPH ini sebagai kapal untuk mengarungi bahtera yang cukup luas, dan insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di yaumul kiamah nanti dalam keadaan bahagia. Oleh karena itu kita baca suratul Fatihah, kita doakan buat guru-guru kita yang sedang kurang sehat atau jemaah PPH yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, bisa berkumpul dan ngaji bersama dengan kita. Dan kita doakan juga buat para orang tua kita, guru-guru kita yang sudah Allah panggil, mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karomah, dengan keberkahan suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang solehin, solehat, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa bangsa dan agamanya. Dan juga kita mohon mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadihin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lakum wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.